Jadi tujuan atau maksud daripada kenapa mereka dibangkitkan adalah lina'lam, untuk kami ketahui siapa di antara kedua kelompok ini yang perhitungannya lebih benar gitu ya kira-kira ya. Lebih tepat atau lebih mendekati. Kalau lebih berarti ahsonya itu Ahso tafdil ya. Iya. Ya. Kalau perhitungannya di sini berarti tidak lebih. Iya. Gitu ya. Baik. Walaupun secara tafsir kelihatannya mayoritas ulama menggunakan isim tafdil di sini ya. Mayoritas disebut tafdil, iya. Mayoritas disebut tafdil. Dalam penafsirannya artinya ada bawah di situ yang berargumen. Iya. Baik, terlepas daripada perdebatan pakar bahasa, karena memang tingginya nilai sastra Arab di sini, ada yang menarik bahwa pada akhirnya ya kedua-duanya bisa dibilang kurang tepat. Ya. Baik yang sedang berada di dalam, artinya dua golongan yang di dalam gua, atau antara yang di gua dan penduduk negeri, atau di antara sesama penduduk negeri, dua kelompoknya ini. Sesungguhnya makna dari ini saya menangkapnya ada dua hal, Ustaz Deden. Yang pertama, bahwa dalam urusan kebangkitan manusia, cuma Allah yang maha tahu. Betul, Allahu Akbar. Cuma Allah yang maha mengerti ilmu tentang ini. Artinya betapa lemahnya dan betapa rentannya perhitungan kita ini. Dan jangan pernah menjadikan perhitungan kita sebagai standar menghitung. Saya kira itu yang paling penting. Karena ketika kita tidur, kita tidak melihat jam, kita tidak tahu persis sebetulnya. Ketika kita bangun, berapa lama kita bisa tertidur. Walaupun ada orang-orang yang memang dimampukan oleh Allah, saya ingin tidur 10 menit, tiba-tiba dibangunkan setelah 10 menit. Ada orang yang ingin qiyamul lail, mudah-mudahan bisa bangun jam 3 dini hari atau jam 2 dini hari, tanpa harus pakai alarm, dan dia bisa bangun pada pukul itu. Tapi tentu di sini adalah adanya intervensi di luar kemampuan diri manusia. Selain barangkali ada tekad kuat di dalam dirinya, tetapi di sana ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, betapapun manusia bisa membuat alarm dalam jiwanya untuk bangun pada jam-jam tertentu, tetapi itu semua adalah sebuah mekanisme keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Jadi pada akhirnya di sini Allah ingin menetapkan bahwa Allah lah yang maha tahu. Bukan begitu Ustaz Deden? Iya Ustaz. Ahsa di sini saya pahami sesuai mazhabnya Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah, yakni ahsa sebagai fi'il madhi. Yakni ada manusia-manusia yang berusaha menghitung. Dan perhitungan mereka tentang berapa lama Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua itu terbagilah dua golongan. Golongan pertama, golongan yang berusaha menetapkan hitungannya dengan akal dan ikhtiar mereka. Ada lagi golongan yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama? Karena kemudian kata Allah lina'lama, maksudnya agar kemudian bisa terlihat ketika mereka bangun itu fokus mereka kepada perhitungan atau kepada berapa lama mereka tidur, atau fokus kepada yang lain yang lebih bermanfaat. Nah, yang lebih bermanfaat itu adalah ketika sebagian mereka mengatakan Rabbukum a'lamu bima labistum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui
bahwa sebenarnya ketika seorang menghitung hal di mana sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, itu hanya nebak-nebak dan tidaklah menjadi sandaran dari penemuan-penemuan itu, tetapi yang dikehendaki adalah munculnya orang-orang yang mengatakan Rabbukum a'lamu bima labistum. Ini terkait kebangkitan sebuah peradaban, Ustaz. Kelihatannya ada orang yang berdebat terus kapan bangkit gitu kan. Berapa lama ini kebangkitan ini akan terjadi, berapa lama? Karena menghitung tidur mereka sama dengan meramalkan kebangkitan mereka. Berapa lama tidurnya, nanti akan diramalkan kapan bangkitnya. Tampaknya Allah Subhanahu wa taala kemudian membangunkan itu semua, maka ketika Allah bangunkan, maka semua prediksi itu menjadi tidak berarti. Dan orang yang mengatakan bahwa Allah lah yang Maha Tahu, itulah yang dikehendaki. Dan sebagai poin kedua dari tadabbur ayat ini, saya kira yang paling tepat juga untuk kita ambil adalah bahwa Allah satu saat nanti pasti bisa membangkitkan kita di akhirat. Sebagaimana orang yang ditidurkan dalam tidur panjang, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan murni dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jualah yang maha bisa dan maha tahu kapan dan bagaimana manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Jadi ayat ini menyeratkan bahwa pentingnya al-iman bi yaumil ba'ats. Beriman kepada akan adanya hari kebangkitan untuk dipertanyakan siapa di antara kita dan bagaimana di antara kita amal-amalnya selama ini dalam kehidupannya. Saya kira resolusi penting yang harus kita ambil pada malam hari ini dari dua ayat ini adalah bahwa Rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhanmu lah yang lebih tahu dan maha tahu berapa lama kamu hidup di dunia ini, berapa lama kamu ditidurkan. Dan resolusi kedua, setelah kita meyakini hanya Allah yang maha tahu, kita tidak tahu usia kita kapan berakhir. Kita juga tidak tahu kapan kita dilahirkan pada hakikatnya. Hanya orang lain yang menyaksikan. Tetapi kita sendiri sebetulnya tidak pernah tahu kapan kita dilahirkan. Begitu pula kapan kita dibangkitkan. Kita diminta untuk meyakini saja bahwa sebagaimana Ashabul Kahfi dibangkitkan dari tidur panjangnya atau dari kematian kecil yang panjang itu, kita pun satu hari nanti akan dibangkitkan untuk diperhitungkan, untuk ditanyakan semua yang pernah kita lakukan. Dialah yang maha tahu yang nampak dan tersembunyi. Dialah maha tahu yang kita tampakkan dan yang kita sembunyikan. Dialah maha tahu yang rahasia atau yang telah kita lupakan. Resolusi kita pada malam hari ini adalah mari berbekal menuju hari kebangkitan.